你们在打要出人命了，所以我兄弟二人才冒着生命危险。两位戏演的不错，这么有点教训。不是吧？所以就想出了这么个鬼点子。一表人才。Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan baik-baik saja dan jangan lupa untuk selalu makan ya guys. Untuk hari Minggu ada penambahan Tonghua ya. Kita mendapati teman baru yaitu Martial Peak. Yang dimana Martial Peak ini memiliki jadwal tayangnya hari Kamis dan hari Minggu. Ya sebetulnya kalian mungkin sudah tahu tentang Tonghua dari Martial Peak atau manhwanya juga, yang dimana dia ini salah satu terkenal juga ya, dari Kang Sapu menjadi puncak bela diri anjay. Dan kita akanlah melihat proses dia untuklah menjadi lebih kuat, karena ya anggapannya mengulang dari awal lagi, tetapi kita sudah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Hai. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Untuk Yangkai yang sudahlah mengetahui kalau mereka saling mengenal satu sama lain dan juga memiliki rencana yang jahat kepada penjual beras ini, dia pun hanyalah menyaksikan agarlah mereka bisa bersandiwara terus-menerus. Untuk murid tersebut bersandiwara seakan-akan dia adalah pahlawannya di sini, dengan mempertanyakan kalau mereka tidak mudah untuklah diracuni seperti itu. Dan untuk para premannya ini langsunglah berkata, mereka memang tidaklah mudah untuk diracuni, tetapi jika mereka datang ke sini, maka mereka telah mempertaruhkan nyawa agarlah mereka mendapati keadilan. Mereka tidak mempermasalahkan kalau mereka terkena racun dari beras hitam, tetapi mereka juga tidaklah terima jika nantinya para warga terkena racun dari beras yang dijual. Wadah, mendengar itu, murid satu ini mencoba untuklah menyerangnya, tetapi secara tiba-tiba dia berhasil untuklah menahannya, sehingga dia pun langsunglah mengucapkan kalau orang yang terracuni tidak akanlah bisa untuk menahan serangan tersebut. Dan mengapa dia memiliki keterampilan yang cukuplah bagus padahal tubuhnya telah diracuni, sehingga dia maju perlahan-lahan dan langsunglah menyerangnya. Dan untuk Yangkai sendiri, dia tertawa kecil karena untuk akting mereka benar-benar begitu hebat. Lalu untuk kedua preman ini mempertanyakan siapa dirinya. Lantas dia pun langsunglah memperkenalkan namanya sebagai Sumu dari murid pavilion Ling Xiao. Dan mereka juga langsunglah bersandiwara seakan-akan takut dengan murid dari pavilion Ling Xiao. Mereka meminta maaf atas kejadian ini dan mereka akanlah pergi meninggalkan tempat ini. Sayangnya sandiwara mereka tidak terlalu sempurna ya. Mengapa mereka tidak meminta maaf kepada penjual beras dan malah mencoba untuklah pergi dari sana? Dan Yangkai mencoba untuklah menghentikannya dengan mempertanyakan mengapa mereka buru-buru untuklah pergi. Dan inilah giliran dari Yangkai untuklah beraksi. Dia pun langsunglah melempar mereka berdua sembari memberitahu kalau mereka haruslah diberikan sebuah pelajaran. Sebab untuk hari ini mungkin saja mereka mengacau di toko beras, mungkin saja untuk esok hari mereka akanlah mengacau di toko pakaian, toko kelontong, serta lain-lainnya guys. Dan mereka semua setuju dengan pemikiran dari Yangkai. Jika tidak diberikan sebuah pelajaran, maka mereka tidak akanlah kapok. Sehingga kedua preman tersebut langsunglah dikepung oleh para penjual serta para warga. Mereka di sini sudah sangatlah waspada, karena untuk kesempatan seperti ini tidak datang untuklah dua kali. Untuk Sumu yang melihatnya menjadi begitu sangatlah ketakutan, karena mereka berdua sebetulnya tidak bisa untuklah bertarung. Namun apa daya, karena sudah dikeroyok oleh para warga, mereka berdua pun langsunglah dihajar hingga babak belur. Setelahnya, para warga langsunglah menyadari kalau mereka berdua sama sekali tidak tahu cara bertarung dan mengapa bisa mereka mengaku sebagai preman kota. Lalu untuk Sumu mencoba untuklah menghampiri mereka berdua dan preman tersebut pun langsunglah menangkap kakinya dengan memanggil nama aslinya guys. Hal ini membuat Sumu menjadi begitu sangatlah ketakutan. Dia takut karena rencananya akanlah terbongkar.
Dan untuk Yang Kai kembali mencoba memprovokasinya. Karena mereka telah dipukuli, sudah pasti mereka akanlah memiliki dendam. Jadi lebih baik dia menyarankan kepada Sumu, mengapa dari antara mereka berdua kita bunuh satu persatu saja. Wadah. Yang sialnya, para warga sangatlah setuju. Bagaimanapun juga kejahatan haruslah ditumpas ya. Sebab jika mereka telah dihajar, ya sudah pasti dendam besar akanlah terjadi. Suatu saat nanti mereka akanlah kembali lagi untuklah membalaskan dendam. Itulah di pikiran dari para warga. Jadi lebih baik untuk saat ini habisi saja nyawa mereka. Mendengar itu, Sumu sedikitlah ketar-ketir dengan berkata, bukankah membunuh itu adalah salah satu kejahatan juga? Dan Yang Kai kembali menjawabnya, jika untuk hari ini mereka dibiarkan lolos begitu saja, maka seluruh para penjual di kota ini akanlah hidup dalam ketakutan. Dan juga itu sama saja seperti telah merenggut nyawa seseorang. Namun ya tetap saja untuk Sumu tidaklah terima. Meski begitu, mereka juga tidak bisa untuklah bertindak seperti ini. Alhasil, Yang Kai pun langsunglah to the point. Apakah dia ini memang tidak bisa untuk menghabisi nyawa mereka berdua, atau mereka berdua saling mengenal satu sama lain? Serta dia juga mencoba untuklah menyinggung mengapa bisa tas penyimpanannya ini berada di kedua preman tersebut. Sumu langsunglah beralasan kalau tas penyimpanannya telah dicuri oleh mereka berdua. Tetapi Yang Kai hanyalah tersenyum kecil saja ke arahnya. Dan Sumu pun kembali mempertanyakan apakah dia sama sekali tidak percaya kepadanya. Dan untuk para warga menjadi begitu sangatlah bingung sebenarnya apa yang terjadi. Dan untuk si penjual beras kembali mempertanyakan kepada Yang Kai sebenarnya apa yang sedang dia rencanakan. Lalu Yang Kai langsunglah menasehati Sumu, jika memang benar kalau tas penyimpanan ini telah dicuri olehnya, bukankah mereka berdua juga telah melakukan sebuah kejahatan yang telah merugikan dirinya? Apakah dia akanlah membiarkan mereka berdua untuklah pergi begitu saja tanpa adanya konsekuensi yang mereka dapatkan? Jika dilepaskan begitu saja, maka sama saja seperti membiarkan para pencuri untuklah bertindak terus-menerus. Ada benarnya guys. Tetapi Sumu tetaplah berada dalam prinsipnya, jika menghajar seseorang, bahkan menghabisi nyawa seseorang, itu juga adalah tindakan kejahatan. Tetapi jika Yang Kai memaksa untuk dia melakukannya, maka dia juga haruslah bertanggung jawab untuklah semua ini. Dan Yang Kai langsunglah mengiyakannya guys. Sehingga dia berniat untuklah menghajar mereka berdua. Akan tetapi mereka berdua juga langsunglah bangkit berdiri sembari berteriak, dasar Sumu, kau adalah penjahat yang terkutuk. Padahal perjanjian awalnya, mereka berdua hanyalah bertugas untuk membuat keributan di toko beras. Tetapi mengapa dia begitu berlebihan? Para warga yang mendengarnya pun langsunglah tercengang, ternyata ini adalah ulah mereka bertiga. Dan Sumu pun langsunglah menyangkalnya kalau mereka berdua ini berkata omong kosong. Pernyataan dari Sumu membuat mereka berdua juga langsunglah kesal dan langsunglah membongkar kalau mereka berdua ini diperintahkan oleh Sumu untuklah mengacak-ngacak toko beras dan semua ini adalah ide dari bajingan satu ini. Yang dimana tujuan rencana ini dia inginlah terlihat menjadi pahlawan sebab dirinya telah jatuh cinta kepada putri dari pemilik toko beras yang disebut sebagai Bos He. Tetapi sayangnya untuk putrinya sama sekali tidaklah menyukai sosok dari Sumu. Maka dari itulah dia menggunakan rencana ini agarlah Bos He mempunyai hutang budi kepadanya. Waduh, rencananya sih boleh-boleh ya. Tetapi untuk eksekusinya mereka terlalu ceroboh. Sehingga Sumu yang telah ketahuan basah, dia pun tidak bisa berkata-kata. Dan dia malah menjadi begitu sangatlah benci kepada Yang Kai karena semua rencananya hancur ini gara-gara dia. Dan dia pun langsung memperingati kalau dia haruslah membayar semua perbuatannya. Dan dia pun langsunglah pergi dari sana. Setelah kepergian dari Sumu, Yang Kai dianggap sebagai pahlawan dari kota ini.
Karena berkat dia, seluruh para penjual dan juga para warga benar-benar terselamatkan. Setelahnya juga untuk Tuan He memberikan ucapan terima kasih kepada Yang Kai karena telah menyelamatkan tokonya, dan dia pun memberikan beberapa bahan makanan kepadanya. Hanya saja Yang Kai langsunglah menolaknya karena dia tidak perlu untuklah melakukan semua ini. Dan Tuan He kembali memperingati kalau dia hari ini telah menyinggung Sumu, kemungkinan besarnya dia akanlah mendapati masalah besar di Sekte Lingxiao di masa mendatang. Karena keluarga Su adalah keluarga besar, sudah pasti mereka tidak akanlah tinggal diam. Terlebih juga untuk sekte mereka memiliki aturannya tersendiri. Sudah umumnya, keluarga yang terkenal, keluarga yang kaya, jika berada dalam satu sekte, sudah pasti mendapati hak istimewa ya guys. Dan Yang Kai sama sekali tidaklah begitu mempedulikannya, dia hanya mengucapkan dirinya sama sekali tidaklah takut. Hanya saja Tuan He kembali memperingatinya, dia tetaplah harus berhati-hati. Lalu untuk putri dari Tuan He langsunglah melirik ke arahnya Yang Kai. Hal ini langsunglah diketahui oleh kedua orang tuanya kalau putrinya ini ternyata menyukai Yang Kai. Sehingga mereka bertiga pun mencoba untuklah menahan agar Yang Kai tidaklah pulang secepatnya dengan cara mengundang makan malam untuklah dirinya. Hanya saja untuk Yang Kai langsunglah mengetahui padahal ini masihlah siang hari, tetapi dirinya telah mendapati undangan tersebut dan dia baru menyadari kalau putri dari Tuan He ternyata menyukai dirinya. Sehingga dia pun langsunglah menolak secara halus dengan beralasan kalau dia masih memiliki tugas sekte, yaitu menyapu alun-alun hingga bersih. Dan akhirnya kita mengetahui putri tersebut bernama Yue Er. Ya, hanya saja dia ini adalah NPC ya, tidak terlalu diceritakan. Hanya saja dia nanti akanlah diceritakan beberapa episode ke depan guys. Tetapi ya kagak bakal berpengaruh dengan ceritanya ataupun tidak berhubungan. Yang namanya NPC tidak akanlah berubah semua alur dari Tonghua ini guys. Namun yang pasti untuk episode kali ini, Sumu telah mendapati pelajarannya karena dia telah memiliki niat jahat. Karena bagaimanapun juga, orang yang memiliki niat buruk sudah pasti akanlah mendapati konsekuensinya ya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Dan jangan lupa untuk sore hari ini kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal. Ya kira-kira jam 6:30 baru tayang ya guys. Dan pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 你们在打要出人命了，所以我兄弟二人才冒着生命危险。两位戏演的不错，这么正。周迅，不是吧？所以就想出了这么个鬼点子。地表人才。